Kalau bicara politik dari sisi yang lebih optimistik, banyak orang bijak mengatakan masuk ke politik adalah sebuah keputusan yang mulia. Kenapa? Karena politik memang mampu menghasilkan kebaikan, mampu membuat perubahan, dan mampu membuat ide-ide besar yang adiluhung bisa menjadi bagian dari nafas kehidupan masyarakat. Ibarat pohon, para politisi memang perlu menjulang tinggi, punya daun yang lebat, dan berbuah banyak agar bisa penuh manfaat. Buat apa sih jadi pejabat tapi nirmanfaat? Tapi yakinlah, semua itu bakal rapuh jika kita tidak mengakar secara kuat. Mengakar kuat pada asal-usul kita, mengakar kuat pada kebudayaan kita, dan mengakar kuat pada peradaban kita. Kata Bung Karno, menjadi politisi yang berkepribadian dalam kebudayaan. Nah, paling enggak itulah kesan yang gue tangkap ya waktu Total Politik beberapa waktu yang lalu diundang PD Perjuangan Jawa Tengah, tepatnya pada tanggal 13 sampai 14 Februari yang lalu. Tepat 1 tahun jelang pemilu. Di Ngomong Sendiri kali ini gue mau share sedikit perspektif dan kesan gue selama hadir di acara itu. Tahun politik secara harafiah kita bisa bilang mulai kita masuki saat kita start nih, lakukan hitung mundur. Tepat setahun sebelum pemilu yang kalau nggak ada alarm melintang bakal dihelat 14 Februari 2024 mendatang. Nah, ngomong-ngomong tentang Soebul Hajat yang kebetulan mengundang kami, menariknya mereka memilih memulai tombol countdown dimulainya penghitungan 1 tahun menuju pemilu, bukan dengan acara seremoni di hotel, seminar di kantor, parade kembang api, ataupun konvoi di jalanan dengan suara klakson yang bikin pekak telinga seperti ya layaknya musim kampanye pada umumnya lah. Tapi Barisan Banteng Merah Jawa Tengah ingin kembali ke akar, kembali ke kitoh kalau bahasa NU ya. Pada waktu itu di bawah guyuran air hujan yang bercampur ada juga air mata kesyaduan, mereka berkumpul, berbaris memulai tahun politik dengan merayakan kembali spirit dan nilai-nilai Bung Karno tepat di makam sang proklamator di Blitar, Jawa Timur. Semua berjalan hikmat tanpa hingar-bingar ala pesta demokrasi yang biasanya memang diakhiri dengan itu tadi, ada tanggapan orkes dangdut, ada konser dangdut, apapun lah yang berbau dengan hiburan. Tapi memang pada dasarnya menurut saya pesta yang baik memang pesta yang harus meninggalkan kesan mendalam untuk orang yang hadir bisa dibawa pulang. Mari kita bergembira, sukaria bersama. Dalam keheningan malam itu rasanya Bung Karno ikut berpesta, menari lenso, bergembira, sembari bercerita dengan gagah di antara sekitar 1.352 kader PD Perjuangan Jawa Tengah dan ada juga sebagian dari kader Jawa Timur. Belakangan, melihat kondisi kita hari-hari ini ya, pesta kita memang lebih banyak diramaikan dengan riuh polarisasi. Pertentangan tajam antar anak bangsa. Dengan memakai simbol-simbol kesukuan, memakai simbol-simbol keagamaan, dan memakai simbol-simbol keakuan. Di saat kebrutalan makin menjadi-jadi, rasanya tepat kalau menjadikan kembali Soekarno sebagai sandaran rujukan bagaimana sih kita mengelola keberagaman dan keberagamaan dalam konteks politik kita berbangsa. Menziarahi Soekarno rasanya kita juga ikut menziarahi sebuah upaya menyatukan Indonesia yang beragam dan bineka. Bukan dengan menegasikan atau meniadakan satu dan yang lain, tapi membuat satu dan yang lain menghormati perbedaan dengan mencari titik kompromi ala Indonesia. Para wanita panen pepadian, deras hujannya bukan penunda. Para pria berlayar ke tengah samudra. Karena
Pita Katulistiwa selalu mengikat matahari agar tidak lari dan pergi. Inilah tanah air Indonesia. Malam itu, dalam guyuran hujan yang cukup lebat, saya yang juga ikut hadir di antara ribuan kader, diajak berkelana menyusuri perjalanan hidup Bung besar dengan mimpi, dengan visi dan dobrakan-dobrakan pentingnya yang mewarnai perjalanan bangsa kita. Menariknya, di tengah hujan yang tak kunjung reda selama berjam-jam dengan jas hujan ala kadarnya ya, sekitar 1000-an lebih kader Banteng memilih bertahan dan larut dalam hikmah. Sebagian petinggi partai malah memilih menanggalkan mantel hujannya, ikut berbasah-basah kuyup bersimbah hujan. Para peserta yang hadir kembali diingatkan dengan sosok Soekarno yang memang masih terus menggetarkan. Bukan hanya sosoknya yang punya beragam panggilan, mulai penguasa tertinggi, panglima tertinggi angkatan perang, sampai yang paling terkenal pemimpin besar revolusi. Tapi jauh sebelum itu, kita diingatkan juga pada sosok Soekarno sebagai sosok yang bukan lone wolf atau indie. Tapi Soekarno yang ketokohan pribadi memang sudah besar, juga percaya perjuangan demokrasi untuk mencapai cita-cita besar republik harus diperjuangkan lewat sebuah institusi partai. Indonesia bersatulah segera di dalam satu barisan. Di sini kita juga akan melihat sosok Soekarno sebagai politisi peletak dasar negara dan Soekarno sebagai cendekia muda dalam pembuangan yang ingin mendobrak kebekuan berpikir pada zamannya. Salah satu part menarik yang gue coba highlight ya dari rangkaian acara refleksi perjalanan hidup Bung Karno adalah bagaimana seorang Soekarno sebagai politisi matang berhasil mengantarkan ide Pancasila sebagai sebuah titik pertemuan antar multi kepentingan dan multi perbedaan paham serta multi ideologi. Immediately we had proclaimed our independence in August 45. We attached as preamble to our constitution the Pancasila. Pidato 1 Juni yang menurut banyak orang, termasuk saya, merupakan salah satu pidato terbaik sepanjang karir politik Bung Karno. Menjadi game changer yang akhirnya membawa kita sebagai negara kebangsaan yang majemuk. Menurut ilmuwan politik terkemuka, senior kita Rizal Malarangeng, di pidato 1 Juni tersebut, retorika dan kemampuan oratoria Bung Karno itu sama berkelasnya dengan pidato Gettysburg Address dari Abraham Lincoln yang sangat termasyhur. Dengan diksi dan kedalaman makna di atas rata-rata. Tak salah jika Bung Karno pada akhirnya berhasil membujuk dan mencari persetujuan paham dari para pimpinan BPUPKI yang mewakili kemajemukan Indonesia dalam momen yang sangat historis tersebut. Waktu itu, Soekarno berhasil mengambil tantangan dengan meyakinkan kelompok Islam yang ingin syariat Islam menjadi bagian dari dasar negara kita, agar tidak melanjutkan idenya. Tuntutan Ketua PP Muhammadiyah Ki Bagus Hadikusumo beserta dilema di baliknya adalah soal paling pelik dalam rangkaian rapat perumusan dasar negara di BPUPKI waktu itu. Ki Bagus yang jadi salah satu promotor utama yang menuntut atau menginginkan agar syariat Islam menjadi dasar negara bagi Republik Indonesia yang tengah disusun, dibicarakan dan dirumuskan akan dibentuk. Bayangkan, kalau saja retorika Bung Karno kalah dan kemauan Ki Bagus CS dituruti, maka Indonesia yang kita tinggali saat ini bakal jadi negara agama dengan sistem teokrasi. Agak mirip dengan negara-negara agama atau negara-negara teokrasi yang kita kenal dalam dunia yang modern sekarang. Berdiri tegar, putra sang fajar,
berpidato dengan lancar tentang 5 prinsip yang harus menjadi dasar bagi Indonesia yang sebentar lagi akan merdeka. 1. Kebangsaan. 2. Internasionalisme atau kemanusiaan. 3. Permusyawaratan perwakilan. 4. Kesejahteraan atau keadilan. 5. Ketuhanan. Pidato ini terkenal dengan sebutan lahirnya Pancasila. Soekarno, seperti dikutip dari buku Kiai Haji Ahmad Dahlan, sebenarnya juga seorang anggota Muhammadiyah sejak tahun 1938. Dan kali ini ia memilih berbeda dengan aspirasi organisasi asalnya. Di sini kepiawaian negosiasi dan retorika Soekarno mampu mencegah tokoh-tokoh Islam yang waktu itu ada kemungkinan bakal memboikot persidangan, dan Republik Indonesia yang tengah disusun berpotensi pecah bahkan sebelum hari kelahirannya. Karena itu bagi Bung Karno, pidato 1 Juni 1945 adalah sebuah momen to be or not to be. Gunawan Muhammad dalam tulisannya mengatakan bahwa saat itu Soekarno tengah meniti buih untuk mencari jalan keluar khas politisi, yakni kompromi dan persatuan hati. Dengan tawaran konsep negara kebangsaan, di mana semua golongan yang berbeda baik agama, suku, dan ideologi dapat hidup bersama secara produktif. Ide Pancasila disepakati dan sampai berpuluh tahun kita merdeka tetap menjadi basis alasan tentang kenapa kita harus bersatu dalam kemajemukan. Nah, ini ada satu yang menarik juga. Untuk menambah daya tarik retorika dalam pidatonya, waktu itu Bung Karno menyitir sebuah ungkapan. Satu untuk semua, semua untuk satu. Sebuah frase terkenal dari Alexander Dumas dalam novel Three Musketeers. One for all for one. Unus pro omnibus, omnes pro uno. Gokil ya kalau kita dengerin cuplikan-cuplikan retorika Bung Karno. Negara kebangsaan, bukan negara agama. Itulah intinya, kristal dari pemikiran Bung Karno. Negara kebangsaan yang merupakan sebuah panggung bersama semua anak bangsa. Selebihnya adalah kembangan-kembangan kata yang mengikuti dan kemudian justru menjadi acuan dasar dalam konsep kita bernegara. Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, perwakilan, dan keadilan sosial. Semua dirangkum dalam penjelasan yang begitu memukau dan berkelas. Malam itu aku menggali di dalam ingatanku, menggali di dalam ciptaku, menggali di dalam khayalku. Apa yang terpendam di dalam bumi Indonesia ini, agar supaya sebagai hasil dari penggalian itu dapat dipakainya sebagai dasar daripada negara Indonesia merdeka yang akan datang. Sudah terbukti bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia, satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan rakyat Indonesia itu untuk bukan saja mencetuskan revolusi, tetapi juga mengakhiri revolusi ini dengan hasil yang baik. Bahkan ini Bung Karno ya, itu seperti seorang entertainer ya, atau pesulap, atau apa ya, pemain teater yang tengah beraksi menguasai panggung. Kita akan merdeka, kita tentu merdeka, kita pasti merdeka sebagai matahari terbit di hari besok. Janganlah tuan-tuan mencoba memikat hati kami dengan kata-kata, sebab bangsa yang telah gandrung kemerdekaan tak dapat dipikat oleh kata-kata lagi.
Kemerdekaan adalah seperti hidup dan mati. Tidak ada setengah hidup, tidak ada setengah mati. Hidup atau tidak hidup, mati atau tidak mati, hidup atau mati, mati atau hidup, merdeka atau tidak merdeka, tidak ada tingkatan lagi di antaranya. Bung Karno menelurkan sebuah ide pengkristalan konsep Pancasila yang memungkinkan untuk dia sederhanakan. Dari 5 sila menjadi Trisila, dari Trisila menjadi Ekasila. Ekasila yang terakhir dan dimaksud Bung Karno adalah negara gotong royong. Alangkah hebatnya negara gotong royong, saudara-saudara. Kata Bung Karno mengakhiri pidato yang menyulut tokoh-tokoh BPUPKI di gedung Volkskrant yang tua itu menyambut idenya dengan tepuk tangan bergemuruh. Believe in God. Second, nationalism. Third, humanity. Fourth, democracy. Fifth, social justice. Saking terpukaunya para hadirin yang ada di hadapan Bung Karno waktu itu, tidak ada yang bertanya atau mengajukan interupsi. Karena kalau kita mau pikirkan, telaah, diskusikan lagi, ada pertanyaan yang muncul. Apa hubungannya ya prinsip ketuhanan dalam Pancasila dengan ekstrak dari Pancasila? Kata Bung Karno, gotong royong, apa hubungannya? Tapi faktanya, waktu itu tidak ada yang protes. Tidak ada yang berkeberatan, semua tepuk tangan. Di tangan politisi biasa atau orator yang mediocre, retorika tentang kelima butir Pancasila pasti akan terasa kering dan menjemukan. Namun di tangan orator hebat seperti Bung Karno, butir-butir Pancasila bertransformasi menjadi filosofi yang hidup, saling mengisi, dan bergelora memenangkan hati mayoritas yang hadir. Dan malam itu, di tengah Blitar yang dirundung hujan, inspirasi kemampuan retorika yang genuine tersebut di tangan seorang politisi matang seperti Bambang Pacul Wuryanto. Kalau kita pakai istilah Bung Karno ya, itu bisa berubah menjadi ledakan api semangat yang berkobar-kobar di sanubari para kadernya dalam konteks pemenangan elektoral. Ini kok mau-maunya Diko datang ke sini jauh-jauh dalam keadaan itu. Ini yang hadir adalah para komandan tempur elektoral. Setuju? Teriak, saya ingin dengar teriakan komandan tempur elektoral bintang 2, merdeka! Sekali lagi, enggak dengar. Merdeka! Semangat. Yang bintang 3, merdeka. Ya, lumayan semangat. Ini semua dari jauh. Saya paham. Berkumpul di sini, bertemu di sini. Dalam keadaan hujan, Anda nggak bergeser. Tepuk tangan untuk kita. Kita bertanya-tanya dalam hati. Karena kalian takut, khawatir, atau memang Diko punya kehendak yang dijalani sebagaimana yang diniatkan. Saya ingin tanya, yang diniatkan? Betul? Jadi niat kita adalah bersiarah. Oke? Itu kalau tidak punya kehendak subjektif luar biasa, hari ini nggak akan terjadi. Malam ini nggak akan terjadi. Anda kena hujan, Anda buyar. Oke? Clear? Cerdak?
Oke, jadi hari ini kita bersiarah. Tadi dalam landasan bangsaan tadi itu adalah bagian daripada sebuah perjalanan Bung Karno. Kita ingin menyambung, kita ingin sambungkan diri kita. Kenapa Pak Pacul? Karena kita semua yang ada di sini adalah murid-murid Bung Karno. Betul? Adalah wajib bagi murid untuk menyambung gurunya, menyambungkan kepada murid gurunya, wajib bagi kita. Dan untuk menyambungkan itu kita bersiarah. Ada dua siarah kita: bersiarah secara barisan, secara deretan, secara selah orde. Yang malam hari ini kita jalani dalam pendek. Tapi Diko bisa bersiarah pribadi, berbicara di sana hatimu kepada Bung Karno. Yang kemarin sudah saya lihat beberapa hari di CCTV. Besok kalau ada yang mau bersiarah pribadi, diteruskan. Yang malam hari ini adalah bagian dari rentetan peristiwa. Ini adalah siarahnya selah orde Komandan Tempur Elektoral Bintang 2 dan 3. Teriak! Clear? Jelas? Ini perjalanan kita, jelas sekali. Dalam siarah nanti, tadi dijalankan, kita ingin menang hektar dari spektakuler. Buat apa? Buat apa kita menang spektakuler? Gopo. Kita harus kembali kepada Bung Karno. Bung Karno pernah bicara di hadapan kita, ditulis. Mungkin kalimatnya tidak akan tepat, tetapi Bung Karno mengatakan bahwa suatu waktu nanti dalam Indonesia yang merdeka tidak akan didapatkan seorang ibu yang menangis anaknya karena kekurangan susu, ketiadaan susu. Bung Karno juga mengatakan tidak akan ada lagi dalam Indonesia yang merdeka itu rakyat yang rumahnya memakai atap rumah. Tidak ada lagi dalam Indonesia yang merdeka itu terdapat pengemis yang menadahkan tangannya. Saudara sekalian, ini adalah janji. Janji kita, tugas kita bersama adalah mengentaskan kemiskinan. Bung Karno katakan itu di dalam risalah mencapai Indonesia merdeka. Bung Karno juga mengatakan tugas kita yang pertama dan paling utama adalah menambah tenaga kaum miskin, menambah tenaga kaum marhain. Itu maknanya adalah Diko harus bersimpati, Diko harus berempati kepada yang tidak berpunya. Hari ini anggota Dewan sudah kaya raya. Betul? Nikmatilah. Tapi kalau kau muridnya Bung Karno, kau akan ingat bahwa kau punya tugas utama menambah tenaga kau miskin. Kalau engkau kepala daerah, angka kemiskinan ukuranmu. Itu kalau bupati murid Bung Karno. Jelas. Kalau kursi kita menambah, banyak, itu maksudnya kita akan lebih berdaya di dalam menambah tenaga kaum miskin, di dalam mengentaskan kemiskinan. Setuju? Setuju? Jadi kalau nanti kursi banyak bukan untuk sekedar memperkaya diri loh. Betul? Understand? Ternyata sudah gak hujan lagi, bos. Oke? Copot kau punya jas hujan, supaya gambar merahmu menyala.
gitu bos. Udah agak hujan. Oke, tepuk tangan dulu kita semua. Wow. Saudara sekalian, kehendak subjektif akan meretas semua syarat-syarat objektif yang dibutuhkan untuk kita sampai ke tujuan. Don't worry, be happy. Kita bertempur, tidak usah takut-takut. Yes? Hat-trick spektakuler. Oke? Ojo menang minimal. Menang minimal nggak berlaku, menang optimal nggak berlaku, menang maksimal nggak berlaku. Kita mau menang spektakuler. Oke? Angkat tanganmu, komandan tempur lapangan. Oke? Kita ingatkan kepada Bung Karno bahwa kita akan menambah tenaga domestik. Merdeka! 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 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fase yang dinamakan internalisasi semangat juang Bung Karno ini kemudian diakhiri dengan ikrar dan ziarah ke makam Bung Karno. Demi pengabdianku kepada Tuhan. Kepada tanah air. Kepada bangsa. Kami. Kader PDI Perjuangan Jawa Tengah. Berikrar. Siap mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Ziarah kubur memang menjadi bagian dari tradisi luhur yang tak bisa dilepaskan ya dari kehidupan masyarakat kita. Disinilah kita akan mengenang, merefleksikan, dan meneladani kehidupan seorang tokoh yang kita panuti dan kita cintai. Tak jarang, secara spiritual, ini jadi cara dan medium yang khas untuk kita bisa berkomunikasi atau terkoneksi dengan para leluhur, bahkan dengan Sang Pencipta. Internalisasi nilai Bung Karno rasanya akan tuntas dan lengkap saat kita merasa sosok dan spirit Bung Karno itu hadir berada di tengah-tengah kita. Memang sesuatu yang bisa dinilai abstrak, tapi dalam spiritualitas justru ini bisa menjadi hal yang sangat nyata. Jika punya dampak positif dari energi dan juga dampak-dampak positif yang kita rasakan. Bicara literatur lain, Henry Chambers dan Lawyer dalam tulisannya The Potent Dead, Ancestors, Saints, and Heroes in Contemporary Indonesia melihat bahwa bagi masyarakat Indonesia, tokoh-tokoh penting dan suci yang telah meninggal memang diyakini memiliki kekuatan untuk membimbing. Dan rasanya para peziarah yang dalam hal ini kita sebut para tokoh politik tentu ingin agar nilai dan semangat sang tokoh yang diziarahi itu bisa dilestarikan. Nah, masyarakat kita tuh yakin bahwa plan ya atau rencana ini akan berjalan berhasil jika kita mendapat restu dari leluhur atau sang tokoh yang telah tiada. Lalu gimana caranya kita mendapatkan restu? Ya salah satunya dengan menyekari atau menziarahi kuburannya. Berdasarkan hal tersebut terlihat bahwa hal-hal yang rohaniah atau adiluhung memang masih diyakini memiliki intervensi terhadap hal-hal yang jasmania, yakni orang yang masih hidup. Sementara itu J.J. Rousseau ya yang terkenal juga memasukkan konsep teologis dalam teori kontrak sosialnya, di mana ia menilai intervensi adiluhung masih memiliki peran dalam kontrak sosial. Rousseau berusaha memperbaiki masalah ketergantungan pribadi dengan menjadikan politik sebagai tiruan dari yang adiluhung, rohani atau ilahiyah. Dan jika kita kaitkan dengan fenomena para aktor politik yang memang ya ramai berziarah, dapat dilihat bahwa mereka masih menyadari akan adanya hal-hal yang tadi, hal-hal yang ilahiyah. Dan itu akan mempengaruhi masa depan, tindakan, bahkan kesuksesan karir politik mereka. Pertama kita sepakat dengan Ketua Jawa Tengah, Mas Pacul, bahwa hari ini niat kita ziarah adalah untuk bisa meresapi nilai-nilai luhur dari beliau, Bung Karno.
Yang kedua tentu saja komitmen kita untuk bisa menang hat-trick dalam 2024. Nah, jadi itu yang membuat kita bertahan dari awal sampai akhir. Nah itu tadi, apa yang kemudian benang merahnya apa Mas? Keinginan untuk menang pemilu, hat-trick dengan internalisasi di makam Bung Karno ini benang merahnya apa? Kita kan anak-anak ideologis dari Bung Karno, ya kader PDI Perjuangan. Kita lihat spirit beliau dari cerita internalisasi tadi, beliau lahir, tumbuh besar, berkembang, memerdekakan Indonesia, mengisi kemerdekaan, sampai kemudian diceritakan beliau meninggal dalam kondisi yang lone, sepi gitu ya. Nah tentu saja setelah itu diceritakan kondisinya belum bisa seperti mimpi beliau. Nah tadi pemahaman saya adalah kita ini berikrar untuk meneruskan langkah-langkah beliau untuk membuat Indonesia menjadi negara yang lebih baik dan lebih maju. Dengan nyekar sang adiluhung yang sudah tiada, seakan terasa dan terus menyertai politik yang terjadi di masa kini. Ler tandure wis semilir tak ijo royo-royo tak sangka kemantenan. Itu versi yang agak serius dan akademik. Kalau jawaban yang lebih jenaka tapi masuk akal juga, itu pernah dilontarkan Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Gus Dur yang memang dikenal sebagai seorang yang rajin betul ya berziarah kubur, yang memang menjadi salah satu tradisi penting bagi kaum Nahdliyin, pernah menjawab saat ditanya, Gus, kenapa sih Anda atau dirinya selalu menyempatkan diri untuk berziarah kubur setiap melakukan perjalanan? Kata Gus Dur begini, sambil setengah berkelakar tentunya ya, saya nggak percaya sama yang masih hidup. Kalau yang sudah mati kan nggak punya kepentingan. Itu kata Gus Dur. Tapi terkait ziarah ke makam Bung Karno, sebelum acara dimulai karena mungkin tahu ya nanti akan sulit masuk dan sangat ramai, ya sekitar sore menjelang maghrib saya dan Ari juga menyempatkan diri untuk berziarah dan berdoa di makam Bung Besar. Buat saya, pengalaman kali pertama bisa bersimpuh berdoa di makam seorang yang banyak sekali jasanya bagi bangsa kita ini sesuatu yang spesial. Seseorang yang membawa kita pada gerbang kemerdekaan dan menanamkan fondasi penting bagi bangsa kita. Setelah nyekar dan berziarah, rasanya energi Soekarno juga ikut menulari nih raga jasmani gua. Oke, itu sekelumit lah cerita perjalanan gua selama ikut menyaksikan acara ziarah perjuangan para kader PDI Perjuangan Jawa Tengah ke makam Bung Karno di Blitar. Ada sebuah ungkapan, kebun bunga boleh dibakar oleh para perompak, tapi tidak ada yang dapat menghentikan datangnya musim semi. Soekarno memang coba dilenyapkan, berusaha dijauhkan, berusaha dikendilkan ide dan gagasannya. Namun terbukti, sinar Soekarno bukan malah redup, tapi semakin lama, semakin kian menyala, berkobar-kobar di hati sanubari banyak anak-anak Indonesia, apapun golongannya, apapun partainya, dan apapun agamanya. Umur Soekarno jauh lebih panjang dari umur dirinya sendiri. Dan setelah puluhan tahun tiada, tepat setahun sebelum pemilu 2024, api Bung Karno itu telah berhasil membuat ribuan kader di tengah guyuran hujan lebat dan malam yang dingin bisa tidak bergeming, penuh hikmat selama berjam-jam mengikuti jalannya acara dengan satu tujuan, ingin terkoneksi secara spirit dengan sang panutan. Sampai jumpa. Sungguh, Tuhan hanya memberi hidup satu kepadaku. Tidak ada manusia mempunyai hidup dua atau hidup tiga. Tetapi hidup satu ini akan ku berikan insya Allah subhanahu wa ta'ala 100% kepada pembangunan tanah air dan bangsa. Dan
jikalau aku misalnya diberi 2 hidup oleh Tuhan, 2 hidup ini pun akan aku persembahkan kepada pembangunan tanah air dan bangsa. Maka aku minta kepada kita sekalian, marilah kita sekalian bersama-sama mengabdi kepada tanah air dan bangsa itu. Inilah amanatku kepadamu sekalian.